Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Eva Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yona berprestasi yang berasal dari SMA Negeri 1 Rendang yang aktif dalam berbagai kegiatan dan juga mengajak remaja untuk aktif dalam meningkatkan budaya literasi. Bahkan Yona yang satu ini membuat sebuah program yang bernama Polisi Obos yang diterapkan di sekolahnya dan dirinya menuangkan programnya ini dalam lomba karya tulis ilmiah di Undiksa Singaraja di tahun 2019 lalu. Wah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Unida pemirsa selama 30 menit ke depan bersama siapa yang dikaitlah dia, Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik dari SMA Negeri 1 Rendang. Yona yang kini sedang duduk di bangku kelas 12 MIPA 2 ini memiliki nama lengkap Igede Brata. Remaja yang kerap disapa Brata ini merupakan salah satu siswa yang aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Pada tahun 2019 lalu, ia masih duduk di bangku kelas 10 ditunjuk mewakili sekolah dalam lomba karya tulis ilmiah LKTI yang diadakan di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja. Lomba pertama yang diikutinya tentu merupakan pengalaman berharga yang ia dapatkan, terlebih ia dan tim yang mewakili sekolah berhasil meraih juara 3 dalam lomba LKTI tingkat Provinsi Bali tersebut. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Brata, asal dari SMA Negeri 1 Rendang. Pengalaman saya sebelum pandemi ini mengikuti lomba, yaitu pertama adalah lomba LKTI, lomba karya tulis ilmiah. Pada saat itu saya masih kelas 10, pertama kali mengikuti lomba di Undiksa. Pengalaman saya mengikuti lomba LKTI tersebut sangat senang sekali karena baru kelas 10 mengikuti lomba pertama kali. Persiapan dari Bapak Ibu Guru memberikan pembinaan dari 2 minggu sebelum lomba. Setelah lombanya, kami pertama mengirim naskah dulu. Astongkare masuk 10 besar, mendapat peringkat 3 untuk pengiriman naskah. Yang kedua, kami melaksanakan lomba offline-nya di kampus Undiksa. Di sana kami mengikuti tes wawancara atau tes presentasi yang diikuti oleh seluruh siswa di Sebali atau tingkat provinsi atau Sebali. Di sana kami bertiga, saya karena bertim, perasaan saya sangat gugup pertama kali. Karena untuk pertama kalinya mengikuti lomba yang berisi presentasinya. Di sana kami diantarkan oleh Bapak Ibu Guru untuk mengikuti lomba dan Astongkare mendapat juara 3. Perasaan saya pertama kali itu senang sekali karena pertama kalinya mendapatkan prestasi juara 3 seprovinsi LKTI lomba karya tulis ilmiah di Undiksa pada masa SMA-nya, pada masa SMA. Dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diadakan di Undiksa Singaraja, Gede Brata dan tim yang mewakili SMA Negeri 1 Rendang mengumpulkan karya tulis yang diberi judul Polisi Obos, pojok literasi berbasis One Book One Student di SMA Negeri 1 Rendang. Karya ilmiah tersebut kini menjadi program yang semakin gencar diterapkan di sekolahnya karena dirinya ingin mengajak seluruh siswa untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah. Terlebih kegiatan literasi di sekolah-sekolah saat ini mengalami penurunan. Program Polisi Obos ini mengharuskan atau mewajibkan siswa di setiap kelas membuat pojok literasi, di mana setiap siswa bertanggung jawab membawa buku dengan judul yang berbeda yang setiap minggunya akan diganti dengan buku baru.
Untuk naskah yang dilombakan kemarin, kami memiliki judul Polisi Obos, Pojok Literasi Berbasis One Book One Student di SMA Negeri 1 Rendang. Di sana kami menerangkan tentang bagaimana bagaimana menciptakan pojok literasi yang asik di SMA Negeri 1 Rendang, karena kami tahu banyak sekolah-sekolah atau di sini minimnya literasi di sekolah. Untuk itu kami dengan teman-teman merancang gimana sih agar siswa menarik dalam membaca buku atau berliterasi. Kami kemas dalam karya tulis yang berjudul Pojok Literasi Berbasis One Book One Student. Karena di setiap kelas kami wajibkan untuk membuat sebuah pojok literasi. Nanti setiap siswa membawa buku, setiap minggunya akan diganti dengan buku baru sehingga siswa mendapatkan lebih dari wawasan dari setiap buku yang dibaca oleh siswa tersebut. Program pojok literasi tersebut yaitu pojok literasi berbasis satu buku satu siswa atau one book one student. Setiap siswa diwajibkan membawa buku setiap kelasnya dan membuat sebuah pojok literasi atau perpustakaan mini istilahnya. Program itu berjalan sebelum pandemi dan alhasil banyak siswa yang berminat untuk membaca buku dan juga lebih sering ke perpustakaan mengganti-ganti bukunya setiap minggunya di setiap kelas masing-masing. Selain itu, di masa pandemi COVID-19, Yuwana yang berzodiak Capricorn ini pernah mengikuti lomba KSN, kompetensi sains nasional dalam bidang astronomi, dan berhasil lolos di tingkat kabupaten. Gede Brata juga berhasil menjadi salah satu finalis dalam lomba karya tulis ilmiah LKTI tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Himavi ITERA dan berhasil mendapatkan peringkat 8 besar di tingkat nasional. Yuwana yang bercita-cita menjadi guru ini terus mengajak teman-teman serta siswa lainnya agar meningkatkan budaya literasi di sekolah guna menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya membaca, membudayakan kegiatan membaca di kelas dan sekolah, serta mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan sekolah. Pas masa pandemi kami sempat juga mengikuti lomba di tingkat nasional yaitu yang mengadakan Himapi ITERA. Kalau tidak salah 5 bulan yang lalu kami berhasil mendapat peringkat 8 besar di nasional. Astongkare, walaupun di masa pandemi, kami dapat menyalurkan inovasi dan juga kreativitas kami melalui lomba karya tulis itu. Dan kemarin juga sempat mengikuti lomba KSN dalam bidang astronomi. Astongkare saya lolos di tingkat kabupaten, yaitu dalam bidang astronominya. Ya, untuk pesan-pesan teman di sekolah, jangan putus asa, tetap semangat. Walaupun daring, kalian masih bisa menyalurkan inovasi dan kreativitas kalian, dan juga intinya tetap belajar walaupun di masa pandemi ini. Ingat 5M, dan juga untuk teman-teman intinya tetap semangat sih dalam suasana COVID ini. Nah, Gede Brata ini di samping prestasi sosial sebagai ketua OSIS salah satu bukti sebagai prestasi sosial, dia bisa mengendalikan teman-temannya meskipun dalam masa pandemi. Sebagai ketua OSIS bersama seluruh pengurus OSIS yang lain bisa menciptakan berbagai kegiatan yang dilakukan tentu dengan cara-cara daring gitu. Jadi lomba, misalnya lomba Bulan Bahasa Bali itu bisa dilaksanakan dengan baik. Sebentar lagi akan dilaksanakan lomba dalam rangka menyambut Bulan Bahasa Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 yang akan datang. Nah, ini tentu kami selaku guru SMA 1 Rendang berbahagia, bersyukur. Intinya bersyukur karena anak-anak kami pantang menyerah. Walaupun keadaannya dalam kondisi pandemi COVID-19, ini tidak menyurutkan
semangat anak-anak kami, demikian juga kami para guru, ya tentu juga tidak kalah semangat. Kalau anak-anak saja semangat, kenapa kita guru-guru tidak semangat? Jadi bersyukur intinya kami selaku guru bisa mendampingi anak-anak untuk meraih ya prestasi-prestasi setingkat SMA. Jadi saya khususnya selaku Waka bidang kesiswaan tentu merasa juga berbangga, sekaligus juga pasti bersyukur karena apapun yang kami arahkan kepada anak-anak kami dari pengurus OSIS sampai seluruh siswa, karena tidak langsung bertemu ya kami berikan bimbingan, motivasi, advice kepada anak-anak kami melalui daring. Jadi sering kami juga memberikan motivasi, nasihat-nasihat kepada anak-anak kami melalui daring. Dan itu tentunya bisa diterima oleh anak-anak kami meskipun jarak jauh, tatap muka. Sekarang buktinya setelah PTM berjalan, anak-anak kami tetap menunjukkan etika yang baik. Ya meskipun saya sendiri merasa setelah 2 tahun kurang lebih tidak bertemu anak-anak, saya kira anak-anak kami sudah terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang sesungguhnya masih perlu dihindari oleh anak-anak remaja gitu. Tapi ternyata sebagian besar ya anak-anak kami masih dalam koridor etika yang bagus sampai saat ini. Jadi PTM sudah berjalan hampir 10 hari ya. Mudah-mudahan PTM ini semakin bagus ya sehingga tidak ada lagi PTM terbatas. PTM-nya nanti kami harapkan supaya bisa PTM normal. Ya mudah-mudahan paling tidak ya semester genap yang akan datang. Itu yang kami harapkan dan kita juga mendoakan supaya Tuhan senantiasa memberkati kita semua supaya pandemi COVID-19 ini benar-benar nanti bisa berlalu. Kemudian virus itu tidak sampai mengganggu kehidupan manusia. Sehingga apapun yang menjadi kegiatan orang, kegiatan kita semua di berbagai bidang bisa berjalan dengan baik, ya, pemerintah bisa mengatur pemerintahan dengan baik. Masing-masing ya kita bisa melaksanakan kewajiban dengan baik sehingga mengerucut nanti mencapai satu tujuan yang sangat mulia untuk kita semua. Nah, bagaimana Yono Bali program pojok literasi yang dilaksanakan oleh Gede Brata bersama rekan-rekannya di sekolah? Sangat menarik dan juga menginspirasi sekali bukan? Pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil Gede Brata lebih dalam lagi yang ternyata tidak hanya berperan aktif dalam meningkatkan budaya literasi di sekolahnya, namun juga aktif dalam organisasi di sekolahnya, yaitu sebagai OSIS di SMA Negeri 1 Rendang. Nah, pemirsa penasaran seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Yonamex. Yono Bali tidak hanya berperan aktif dalam meningkatkan budaya literasi di sekolahnya. Gede Brata, yaitu siswa kelas 12 MIPA 2 ini, juga berperan aktif dalam organisasi di sekolahnya, yaitu sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Rendang yang bertugas dalam mengkoordinir dan juga mengarahkan rekan-rekannya dalam melaksanakan program atau kegiatan lain di sekolahnya. Tidak hanya itu pemirsa, Gede Brata juga mempunyai hobi dan juga kegemaran lainnya, yaitu dalam bidang olahraga pencaksilat. Bahkan dirinya pernah mengikuti ajang-ajang kejuaraan pencaksilat. Nah, keren sekali kan? Penasaran seperti apa informasi lebih lanjutnya bagaimana kegiatan Gede Brata dalam bidang pencaksilat dan juga OSIS ini? Kita saksikan, ini dia. Yono Bali Gede Brata merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan Inengah Delun dengan Niwayan Serimo. Selain berprestasi di bidang akademik, ia juga aktif mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Yono kelahiran Rendang 14 Januari 2004 ini terpilih secara demokrasi menjadi Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021 di sekolahnya. Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS merupakan salah satu wadah organisasi yang ada di sekolah
sebagai wadah untuk menghimpun ide, mengembangkan sebuah pemikiran dalam suatu kegiatan atau event sekolah, mengembangkan bakat dan minat siswa, mengembangkan serta meningkatkan kreativitas para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Sebagai Ketua OSIS, Gede Brata bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang ada di sekolah kepada anggota OSIS lainnya, seperti persiapan Bulan Bahasa Bali, persiapan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober mendatang, kegiatan bank sampah, serta kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Titiang ngeliangang mana? Ngilangang mana sebet? Sebet untuk pekaryan. Di bidang OSISnya, karena pandemi kami agak sulit melaksanakan kegiatan, tapi tidak menyurutkan niat kami untuk menjalankan sebuah kegiatan di bidang OSIS. Yang pertama, kemarin kami sudah menjalankan kegiatan Bulan Bahasa Bali. Astongkare lancar, walaupun lombanya daring, tapi siswa-siswa sangat antusias untuk mengikutinya. Yang kedua, sekarang masih sedang berjalan, yaitu pembukaannya mau tanggal 21, lomba Bulan Bahasa Indonesia, memperingati Bulan Bahasa Indonesia dan juga memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober. Masih mau jalan, tanggal 21 mulai pembukaannya. Dan juga siswa-siswa, teman-teman juga sangat antusias untuk mengikutinya walaupun secara daring atau online. Di bidang non-akademik, Yohana yang tinggal di bilangan Jalan Dewa Anom, Banjar, Bangbang, Rendang, Karangasem ini juga menekuni bidang olahraga pencaksilat. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri tradisional dari Indonesia secara turun-temurun yang memang ditekuni oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Melayu. Gede Brata menceritakan dirinya terjun ke dunia pencaksilat mulai kelas 1 sekolah menengah pertama dan kerap mengikuti berbagai kejuaraan seperti Porsonijar, Pekan Olahraga Seni Tingkat Pelajar, O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, KOSN, Kompetensi Olahraga Siswa Nasional, dan kejuaraan lainnya. Baru-baru ini, Gede Brata mengikuti seleksi KOSN dalam bidang seni pencaksilat tunggal. Walaupun belum berhasil menjadi yang terbaik, namun banyak pengalaman berharga yang didapatkan Gede Brata dengan mengikuti berbagai kejuaraan pencaksilat. Dirinya bertekad untuk terus mengasah kemampuan dalam dunia pencaksilat sehingga mampu meningkatkan skill serta meraih berbagai prestasi gemilang. Prestasi non-akademiknya, saya berminat di bidang olahraga yaitu pencaksilat. Saya mengikuti pencaksilat dari kelas 1 SMP dan sering mengikuti lomba-lomba seperti Posnijar, O2SN, dan juga KOSN. Yang kemarin-kemarin saya mengikuti lomba seni pencaksilat tunggal, yaitu dalam bidang KOSN-nya. Di KOSN seni pencaksilat tunggal. Walaupun belum bisa membuahkan hasil, tetapi saya mendapat pengalaman yang bagus dalam olahraga pencaksilat. Kemarin juga saya dapat bertanding di Buleleng, yaitu pertandingan persahabatan, lebih tepatnya di Gor Uniksa, dapat mengikuti pertandingan persahabatan sebelum COVID, sebelum pandemi. Saya juga sempat mengikuti Porsnijar dan mendapatkan juara 3 di kabupaten. Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, semua aktivitas dibatasi, termasuk kegiatan di sekolah, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Namun, motivasi maupun dukungan dari pihak sekolah terhadap para siswa yang berprestasi tentu sangat besar, baik dari segi sarana maupun prasarana. Sebagai kepala sekolah, Putu Sudibawa berharap baik Gede Brata maupun siswa lainnya agar tetap berkreativitas walaupun dalam situasi pandemi, mampu meningkatkan skill yang dimiliki guna meningkatkan kualitas diri dalam berbagai bidang. Kami pihak sekolah di SMA Negeri 1 Rendang berusaha memberikan ruang dan wadah untuk anak-anak kami berkreasi sesuai dengan potensi dan pirantinya. Sekolah selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara baik sehingga mereka bisa
mengembangkan bakat dan minatnya, dan kami pihak sekolah bersama-sama guru dan tenaga pendidik yang lain memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka agar selalu menjadikan dirinya mereka sendiri. Dalam diferensiasi pembelajaran inilah kami melihat bahwa anak-anak kami mempunyai potensi yang luar biasa, berkreasi dalam segala bidang, baik seni, olahraga maupun akademis yang lain, sehingga beberapa prestasi-prestasi juga muncul di sekolah kami. Saya sangat bangga sekali dan berterima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, guru-guru yang lain, siswa yang lain, untuk selalu memantau mereka, memotivasi mereka agar selalu mengembangkan diri, mengejar prestasi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian harapan sekolah dan harapan kami pribadi itu anak-anak semua. Marilah kembangkan potensi Anda semuanya dengan baik. Marilah kita gali segala piranti dan talenta yang ada, sehingga masa muda sekarang anak-anak bisa mengisi dengan hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga bisa berguna bagi anak-anak di kemudian hari. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memberikan inspirasi untuk anak-anak yang lain untuk memacu diri. Kemudian teruslah memberikan informasi-informasi positif kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, sehingga kita bisa maju bersama dalam membangun SMA Negeri 1 Rendang. Tentu akan memberikan nuansa yang lain, memberikan gambaran yang lain, memberikan privasi yang lain kepada sekolah-sekolah lain, anak-anak yang lain, sehingga mereka nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh yang tidak harus diunggul-unggulkan. Di tengah pandemi seperti saat ini, walaupun pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan secara terbatas, Gede Brata mengajak para remaja untuk tetap berkreativitas dan mengerjakan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat untuk mengasah keterampilan yang dimiliki. Terlebih dengan kegiatan pembelajaran tatap muka yang belum berjalan normal, tentu banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, sebagai remaja Bali, harus mampu memanfaatkan waktu dengan melakukan kegiatan positif dalam berbagai hal. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan, karena kami akan hadirkan kembali informasi dan juga aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dan pemirsa, dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like channel YouTube Program Bali TV. Untuk itu, pemirsa, saya Penjandika mewakili kru dan kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan aktivitas jauh dan juga narkoba, hingga juga dengan pesan ibu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.